Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya atas nama Suherman dan teman kelompok saya atas nama Ibu Herdiana. Kali ini kami akan melakukan praktek coaching untuk membantu rekan guru mengatasi atau menemukan solusi terhadap masalah yang dialami. Fasilitator kami yaitu Ibu Nur Afiat Rasak yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kami. Baiklah, kali ini kami akan menyampaikan dulu prolog atau masalah yang akan kami bahas pada kegiatan praktik kali ini. Kegiatan praktik kali ini kami akan bahas terkait itu masalah yaitu salah satu rekan guru itu Ibu Herdiana sedang duduk di bawah pohon dan merasa sedih karena pagi ini beliau mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah karena beliau terlambat datang di sekolah. Akhirnya kami berpikir bagaimana kami bisa merenungkan kasus ini untuk mencari solusi melalui praktek coaching membantu teman untuk mengatasi masalahnya sendiri. Baik, dengan ini saya akan bertindak sebagai coach ya. Kemudian Ibu Herdiana akan bertindak sebagai coach. Bagaimana Ibu? Sudah siap, Bu? Siap, Pak. Baik, kita mulai ya, Bu. Oke. Selamat sore, Bu Herdiana. Selamat sore, Pak Suherman. Bagaimana kabarnya ya, Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Kalau Iya, Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik-baik aja, Bu. Cuma kondisi badan yang kurang sehat aja gitu. Oh iya, Bu. Bagaimana aktivitas pagi tadi, Bu ya? Di kelasnya? Ya, cukup menyenangkan dengan anak-anak, siswa. Mereka bermain sambil belajar di kelas tadi. Jadi mereka senang dengan kegiatan yang saya berikan hari ini. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kondisi keluarga di rumah ya, Bu? Termasuk anak, suami, dan keluarga yang lain di rumah ya? Semua sehat-sehat saja ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Keluarga di rumah juga sehat, anak sehat, suami juga sehat, orang tua juga Iya. sehat. Alhamdulillah ya, Bu. Bagi murid-muridnya di kelas ya Iya, semua Pak. hadir ya, Bu? Lengkap ya, Bu? Menyenangkan ya, Bu? Lihat anak-anak di sekolah pagi ini agak cerah semua ya? Iya, sangat menyenangkan kalau mereka melakukan kegiatan, apalagi tadi kegiatannya di luar kelas, ya mereka kelihatannya senang karena mereka menganggap mereka sedang bermain. Iya gitu ya, alhamdulillah ya, Bu. Anak-anaknya pada senang, tapi kok ada yang saya lihat lain-lainnya, Bu? Kok kelihatan muka Ibu kok agak sedih ya? Kenapa ya, Bu? Ya beginilah, Pak. Sebenarnya ada juga masalah sedikit. Cuma saya berusaha tetap memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa saya di kelas tadi. Tapi ada sebenarnya yang mengganjal. Apa itu ya, Bu? Apa ya, Bu ya? Ini tadi pagi kan memang saya terlambat ke sekolah. Iya, Bu. Jadi ada kegiatan untuk tanggung jawab saya ke siswa yang saya tidak jalankan, Pak. Jadi gitu. saya dapat teguran dari kepala sekolah. Jadi Ada kegiatan. Oh gitu, Bu ya. Berarti ada kegiatannya atau pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah, Bu. Kenapa bisa kok, Bu ya, nggak dilaksanakannya? Ada apa ya, Bu? Ya sebenarnya tadi pagi kegiatan siswa itu seharusnya bersikir bersama. Cuma karena saya terlambat datang, jadi mereka tidak melaksanakannya. Jadi saya dapat teguran. Oh seperti itu rupanya, Bu. Pantasan ya, muka Ibu agak beda dari biasanya.
Biasanya kan Iya, kalau saya lihat ibu itu mukanya cantik, senyumnya manis. Kok hari ini kok lain-lainnya kayak ada sesuatu yang beda ya dari sebelumnya. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak sesuai di hati ibu ya, karena ibu dapat teguran pernah terlambat datang di sekolah. Akhirnya salah satu tugas punya ibu memberikan pembiasaan pagi anak menjadi terlewatkan ya Bu ya. iya Pak, terlewatkan untuk zikir bersama hari ini. Terlambat ya Bu. Kenapa bisa terlambat ya Bu? Ada apa ya Bu? Kenapa kok bisa terlambat ya? Ya, seperti biasa Pak, alasannya dan bukan cuma alasan sih sebenarnya. Saya banyak kegiatan di rumah, jadi saya nggak terlambat ke sekolah. Biasa ibu-ibu kalau pekerjaan di rumah itu tidak ada habisnya. Oh gitu ya Bu. Ternyata ibu terlambat karena pekerjaan rumah ya Bu ya. Sebagai ibu rumah Iya, tangga yang harus urusin anak, suami, dan keluarga iya, yang lain gitu. sekali Pak. Itu Iya, kegiatan begitu setiap juga dengan hari. iya wajar lah Bu ya. Kita ibu rumah tangga memang direpotin dengan kerjaan rumah, kerjaan tugas sebagai guru. Kita multifungsi ya Bu ya. Iya Pak. Eh, multifungsi supaya semua bisa berjalan ya Bu. Semua pekerjaan bisa mulus tentu kita harus berpikir lebih baik lagi melakukan semua pekerjaan. Oh ya Bu, di rumah siapa saja yang Ibu temani ya? Kalau di rumah ada suami, ada orang tua, ada juga anak. Anak masih kecil-kecil. Oh, masih kecil-kecil ya Bu ya. Iya. Jadi masih kecil. Jadi ibu sendiri di rumah ya mengurusi rumah bersama dengan anak dan suami ya, gitu. Iya, betul sekali, Pak. Jadi semua pekerjaan ibu rumah tangga saya handle sendiri. Oh, gitu. Luar biasa ya Bu. Tadi kan ibu terlambat, dapat teguran karena terlambat. Tentu terlambatnya kan banyak, ada pasti alasannya dan penyebabnya seperti apa ya Bu ya. Jadi mungkin ibu bisa sampaikan kenapa kok bisa terlambat ya Bu ya? Ya, seperti biasa kalau saya terlambat itu karena ya, terhalang oleh pekerjaan rumah yang belum selesai, harus mengurus rumah, membersihkan kalau pagi, kemudian harus buat sarapan untuk anak-anak dan suami, keluarga, kemudian eh, ya, menyiapkan makan siang juga Pak, seperti itu yang membuat waktu Oh saya gitu. tersita, saya getar lambat. Oh iya banyak kali ya Bu ya pekerjaannya di rumah. Selain Iya, bangunin anak, masak, membersihkan, apalagi ya Bu? Banyak lagi yang sudah disebut tadi ya Bu. Jadi ini kan kadang yang membuat waktu Ibu tidak bisa datang tepat waktu di sekolah ya karena banyak kan waktunya. Kalau pagi hari banyak kan kerja di rumah dulu baru ke sekolah ya Bu. Kalau memang Ibu biasanya kalau awal malam Ibu ada kegiatan apa ya kalau awal malam biasanya setelah maghrib seperti itu Bu ya? iya, kalau malam biasanya kalau ada tugas sekolah yang belum selesai, saya kerjakan di malam hari. Tapi kalau tidak ada, ya biasanya eh, bermain sama anak-anak. Ya biasa juga bermain eh, sama anak-anak main HP ya. Saya temani anak-anak main HP. Jadi tidurnya juga biasanya agak terlambat karena anak-anak Oh gitu. sukanya juga begadang. Jadi saya ikutan begadang juga. Oh gitu Bu. Biasanya kan ibu larut tidurnya kadang larut malamnya karena ada tugas sekolah, bantuin anak-anak main, temanin anak main. Bisa tidak Bu ya? Kalau misalnya tugas sekolahnya bisa dikerjakan waktu sore hari atau ke anak-anak di apa? Anak-anak bisa dibantuin apa ya supaya anaknya bisa tidur lebih cepat supaya ibu
enggak mengganggu ibu juga kegiatannya di awal malam. Ya, sebenarnya bisa sih, Pak. Ya, pekerjaan saya lakukan di siang hari atau di sore hari. Tapi biasa kalau siang ya eh, ke tetangga ya kalau biasa lah kalau ibu-ibu ketemu biasa lupa waktu. Jadi Iya. pekerjaannya biasa saya lakukan kalau malam hari. Kalau ibu bangunnya kalau pagi biasanya jam berapa ya, Bu? Nah itu dia Pak, kadang saya terlambat bangun, biasa 5:30 baru saya bangun karena begadang semalam susah bangunnya. Oh gitu ya, Bu. Biasa telat juga bangunnya sebenarnya sih, Bu ya, kalau 5:30. Oh, sehingga Ibu telat bangun ya. Kalau Ibu terlambat telat bangun biasanya kenapa, Bu ya bisa telat bangun ya, Bu ya? Ya, yang menyebabkan saya telat bangun ya seperti itu Pak, biasanya saya begadang kalau malam, jadi terlambat bangun. Oh iya, begadang. Jadi apa yang kira-kira ya yang Ibu bisa lakukan supaya Ibu bisa bangunnya lebih awal atau lebih cepat dari biasanya? Apa ya kira-kira yang Ibu bisa lakukan? Seperti itu, Bu. Sebenarnya bisa bangun lebih awal itu uh, harus lebih awal juga tidurnya supaya lebih segar bangunnya. Tentunya kalau misalnya uh, ada bantuan Oh gitu, bisa ya lebih awal bangun dengan bisa lebih awal tidur, kemudian bangunnya juga lebih awal. Jadi kalau misalnya Ibu tidur lebih awal, adakah kira-kira Bu ya yang bisa bantu Ibu, yang bisa bantu kita Ibu untuk bisa lebih cepat bangunnya? Ataukah adakah yang bisa Ibu lakukan ya selain daripada tidur lebih awal supaya bisa Ibu bisa ingat waktunya supaya bisa lebih cepat bangun seperti itu Bu. ya yang saya lakukan bisa sih saya lakukan itu uh, anak-anak juga tidurnya lebih awal, jadi saya juga bisa tidur lebih awal. Kemudian menyalakan alarm untuk membangunkan saya di subuh, waktu subuh, atau minta tolong sama suami untuk membangunkan lebih awal. Iya, oh iya. Berarti Ibu bilang sendiri ya, itu bisa melakukan beberapa kegiatan seperti tidur lebih awal, kemudian bangunnya itu lebih cepat, bisa bantuin suami minta bantuin tadi untuk bangunin. Ibu bilang tadi juga bisa gunakan alarm ya, Bu ya. Kalau Iya, misalnya Ibu bangun lebih awal, untuk pekerjaan rumah bisa tidak ya, Bu ya? Bisa diselesaikan lebih cepat sehingga Ibu bisa ke sekolah lebih awal lagi ya? Seperti itu, Bu. iya sebenarnya bisa karena uh, pekerjaan kalau pagi itu membutuhkan waktu yang agak lama memang. Jadi kalau saya pikir-pikir memang kalau bangun lebih awal itu bisa terselesaikan pekerjaan pagi. Pekerjaan awalnya kan juga cukup berat ya, Bu ya. Pekerjaan di awal pagi banyak. Ibu bisa mengaturnya ya, kayak begitu. Iya, seperti itu bisa. Iya. Kalau memang Jadi seperti itu, Bu, kapan Ibu ya kira-kira Ibu bisa mulai kegiatan ini ya?
supaya tidak telat lagi? Untuk memulainya sebenarnya bisa besok saya mulai, tapi mungkin yang namanya pembiasaan yang mungkin awalnya agak sulit. Tapi ya insya Allah kalau sudah terbiasa mungkin sudah bisa berlanjut dan pekerjaan rumah bisa selesai cepat sehingga saya ke sekolah juga lebih awal. Jadi saya tidak terlambat lagi dan tugas saya, tanggung jawab saya di sekolah bisa terlaksana dengan baik. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya. Artinya kalau seperti itu Ibu mau bisa mulai besok ya. Makanya Iya Pak. Ibu bisa mulai besok. Kalau si besok mulainya kan dibantuin oleh suami, alarm dan sebagainya. Kira-kira kalau Ibu lakukan ini terpaksa tidak ya Bu? Menyenangkan atau bagaimana Bu? Kalau misalnya bisa menyelesaikan semua kerjaannya, termasuk kerjaan rumah tangga dan kerjaan sekolah juga gitu Bu? Ya sebenarnya menyenangkan kalau sudah selesai semua pekerjaan baru ke sekolah. Jadi pas pulang sekolah itu sudah pekerjaan sudah tidak terlalu banyak lagi. Oh iya, Saya bisa istirahat. Iya. alhamdulillah ya Ibu bisa bisa meng, bisa menemukan cara sendiri ya bagaimana Iya besok Pak. sudah bisa tidak terlambat ya Bu. Ibu sudah menemukan sendiri bahwa saya akanlah bangun lebih pagi Pak. Saya bisa mengerjakan semua pekerjaan di rumah lebih awal dengan mengatur waktu. Ibu bisa Iya Pak. mengembangkan diri sendiri ya, mengatur waktunya. Jadi terkait hal ini tadi Bu, bagaimana perasaan Ibu kira-kira ya terkait bincang-bincang tadi yang telah kita lakukan? Iya, terima kasih Pak sudah mendengarkan keluhan saya. Eh, saya merasa lega sudah menyampaikan unek-unek, kemudian Bapak sudah juga membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi merasa lega. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih atas waktu bincang-bincang hari ini. Dan Ibu sudah mulai melakukan atau mulai mencoba besok insya Allah akan menerapkan kegiatan pola waktu yang berefektif, mengatur waktunya seefisien mungkin supaya kedua tugasnya bisa berjalan ya Bu ya. Iya Pak, Apalagi ya dengan insya Allah tugas bisa rumah diatur. tangganya. Luar biasa ya Bu ya bisa mencari sendiri masalahnya, menemukan sendiri solusi permasalahan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita ketemu di lain waktu lagi ya Bu dengan bincang-bincang tema yang lain lagi ya Bu ya. Iya Oke, Pak, terima terima kasih kasih ya juga Pak. Diana. Saya akhiri Iya. dengan ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa